Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang lanjut ke pertemuan 2 tentang materi trigonometri. Ini akan menjelaskan dulu kompetensi dasarnya, yaitu adalah menggeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. 4.8 menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sudut-sudut di berbagai kuadran, dan sudut-sudut berelasi. Nah, tujuan pembelajaran di pertemuan kedua ini, setelah siswa mempelajari materi trigonometri pada pertemuan kedua, siswa dapat memahami tentang yang pertama, nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran, yang kedua, perbandingan trigonometri pada sudut berelasi, yang ketiga, identitas trigonometri, yang keempat, identitas trigonometri untuk membuktikan identitas trigonometri lainnya. Lanjut, kita masuk ke poin pertama, nilai perbandingan di berbagai kuadran. Nah, jadi Miss ada suatu gambar nih. Gambar garis X, O, A. Lalu dia membentuk sudut nih, sudut alfa. Dia membentuk sudut alfa. Lalu ini ordinatnya. Nah, ini titik PX, Y-nya, dan ini jarak Y-nya. Keterangannya, garis OA adalah garis yang dapat berputar terhadap titik asal 0 sehingga sudut XOA dapat bernilai 0 derajat sampai 360 derajat. Ini maksudnya gimana? Jadi garis OA ini dia bisa berputar ke kuadran 1, ke kuadran 2, lalu ke kuadran 3, ke kuadran 4. Jadi dia bisa mutar-mutar gitu. Di OA ini dia bisa berada di kuadran 3, lalu OA ini kita bisa putarin ke kuadran 4 dan lain-lain. Gitu maksudnya ya dari poin nomor 1 ini. Lalu lanjut, yang kedua adalah jarak selalu bernilai positif atau R lebih besar dari 0. Nah, jarak itu poin yang kedua, jarak R selalu bernilai positif atau R lebih besar dari 0 karena X 0A sama dengan sudut alfa derajat, kedudukan garis OA hanya ada satu kemungkinan. Nah, jadi poin yang kedua ini, jarak ini dia harus dia bernilai selalu positif. Jadi nilainya selalu di atas 0. Dia nggak ada minus. Jadi jarak itu kan namanya jarak kan, kita pindah dari suatu posisi A ke suatu posisi B misalkan. Maka hasilnya dia tidak akan pernah minus gitu. Walaupun mundur misalkan dari meja ke kursi itu 5 langkah. Makanya hasilnya 5 kan. Walaupun dari kursi ke meja itu kan dia mundur, tetap aja langkahnya 5. Itu maksudnya jarak itu selalu bernilai positif. Lalu perhatikan gambar berikut. Nih, ini gambar kuadran 2. Dia P-nya min X, Y. Lalu kuadran 3 min X, min Y. Kuadran 4 sama dengan PX min Y. Ini kenapa? Karena dia misalkan ini kan di sumbu X nih, sumbu X-nya. Dia minus kan karena dia di sebelah kiri. Nah, Y-nya positif karena Y-nya dia berada di atas. Lalu ini juga X-nya dia minus. Kenapa minus? Karena X-nya dia berada di kiri. Lalu Y-nya dia bernilai negatif karena Y-nya berada di bawah. Gitu. Kuadran 4 juga. Ini sudah dijelaskan di pertemuan pertama ya, batasan sudutnya. Lanjut. Ini ada contoh soal nih. Diketahui tangan alfa sama dengan 3/4 dan alfa berada di kuadran 3. Jadi alfa ini berada di kuadran 3. Tentukan sin alfa dan cos alfa. Jadi kita jawab nih. Berarti kan tangan alfa sama dengan 3/4 berada di kuadran 3. Lalu yang ditanya adalah sin alfa dan cos alfa. Karena alfa berada pada kuadran 3, nah berarti kan dia gini kan. Nih, dia berarti min 4 per min 3. Kan tan itu kan tan the sum ya. Tan the sum. Berarti kalau misalkan kita buat segitiga nih.
Nih, misalkan sudut A, sudut B, dan sudut C. Ya kan? Lalu ini misalkan kita perumpamain misalkan ada satu segitiga siku. Nih, segitiga siku. Ini sudut alfanya. Sudut X. Dan ini sudut Z. Lalu di hadapan sudut Y, berarti sudut Y kecil. Lalu di sudut X, dia X kecil. Nah, di sudut Z, dia Z kecil. Maka, tan itu kan tande sam. Depan per samping. Tande sam. Depannya apa? Depannya dia Y. Di depannya Y. Dia depannya Y. Nih, depannya Y. Dan sampingnya adalah X. Berarti hasilnya sama dengan tan alfa sama dengan Y per X. Sama dengan 3/4. Ya kan, 3/4-nya dari mana, Miss? Dari soal. Lalu sama dengan min 3 per min 4. Kenapa hasilnya bisa min 3 dan min 4? Kok berubah, Miss? Ingat, kalau di kuadran 3 tadi syaratnya apa? Bahwa min X, min Y. Kenapa min X? Karena sumbu X-nya ini dia berada di kiri. Sedangkan Y-nya dia jadi min Y karena sumbu Y-nya dia berada di bawah gitu. Berarti X sama dengan minus 4 dan Y sama dengan min 3 adalah, berarti kita mencari sudut R-nya kan, berarti kita pakai rumus Pitagoras, berarti X kuadrat. X kuadratnya berapa? Min 4. Min 4 kuadrat sama dengan min 3. Min 3 kuadrat sama dengan 5. Kenapa hasilnya bisa 5? 4 kali 4 sama dengan 16. 16 ditambah 3 kali 3 sama dengan 9. 16 tambah 9 sama dengan 25. Akar 25 sama dengan 5. Lalu yang ditanya kita balik ke soal. Tentukan sin alfa dan cos alfa. Sin alfanya itu apa? Depan per miring. Depan per miring. Oke, ini ganti ya. Jadi simbolnya R. Ini setara kan simbolnya, kita yang buat tergantung dari soal atau ini. Nih, berarti sin alfa. Berarti depan per miring. Depan per miring. Sama dengan min 3 per 5. Sama dengan hasilnya min 3 per 5. Cos alfa sama dengan X per R. Sama dengan min 4 per 5. Sama dengan min 4 per 5. Jadi ini hasilnya. Oke? Nah, untuk di keterangannya, bahwa di kuadran 1, semua rasio trigonometri sin, cos, alfa, dan kawan-kawannya itu semuanya nilai positif ya di sini. Lalu di kuadran 2, yang positifnya itu cuma nilai sin dan kosekan aja. Lalu yang di kuadran 3, yang positifnya itu adalah tangen dan kotangen aja. Yang kuadran 4, yang positifnya adalah cos dan kosekan saja. Gitu. Oke, lanjut ya. Masuk ke contoh soalnya. Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ke dalam perbandingan trigonometri sudut penyikunya. Yang ditanya sudutnya 30 derajat. Berarti dia masuk ke kuadran berapa kalau 30 derajat? Kuadran 1. Tadi gambar kuadran 1 gimana? Seperti ini ya. Nah, ada rumus di atas dan rumus di bawah. Nah, Miss ada cara pengerjaannya nih. Kalian bisa milih salah satunya. Jadi bisa pakai rumus berubah dan rumus tetap. Cara mengerjakannya, jika yang ditanya soal dalam seperti ini, cara menjawabnya, dia bisa pakai rumus berubah dan rumus tetap. Nah, untuk rumus berubah, dia pakai rumus yang bagian atas. Untuk rumus tetap, dia pakai yang bawah.
Maksudnya gimana, Miss? Jadi sin 30 derajat sama dengan sin 30 derajat. Jadi dari sin ke cos. Nah, dari sin ke cos ini kan dia berubah, makanya dia disebut dengan rumus berubah. Nah, diingat bahwa misalkan dari sin, dia berubah ke cos. Maupun sebaliknya, dari cos dia berubah jadi sin. Tan juga begitu, misalkan ada tan 30 derajat, kita mau pakai rumus yang berubah. Maka yang ditulis sama dengan kotangen 30 derajat, karena kebalikannya. Tan dia berubah jadi kotangen dia berubah jadi tan, sekan juga begitu. Nah, ini kan kita pakai rumus yang berubah nih, berarti bisa sin daripada cos, berubah jadi cos. Nah, karena kata Miss tadi bahwa ini kan bisa di kuadran 1, maka hasilnya sama dengan positif semua kan. Nah, positif semua, maka di sini positif nih aturan. Nah, tapi kan nggak dituliskan gara-gara dia positif. Berarti positif cos 30 derajat sama dengan berapa? Cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Lalu misalkan ini pakai rumus berubah kan, kita mau pakai rumus tetap sin 30 derajat sama dengan nih, rumus tetap itu dia pakai rumus yang bawah nih, 90 min alfa sama dengan 90 min 60 derajat. Ini kenapa hasilnya 90 min 60 derajat? Kita cari 90 dikurang berapa yang hasilnya 30 derajat. Berapa? Berarti hasilnya sama dengan 60 derajat, karena 90 dikurang 60 sama dengan 30 derajat gitu. Nih sama ini kan dia sama kan sama yang di soal gini. Nah, lalu kita pakai rumus yang tetap, makanya dia hasilnya sama dengan dia tetap sin. Ini dia tetap sin. Karena dia di kuadran 1, maka dia hasilnya positif. Di sini positif. Maka positif sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Maka jadi sin 30 derajat mau pakai rumus yang berubah, maka hasilnya sama dengan setengah akar 3. Sin 30 derajat mau pakai rumus yang tetap, dia pakai setengah akar 3. Nah, ini kalian bisa pakai rumus yang mana aja, mau pakai rumus yang berubah ataupun pakai rumus yang tetap. Ini sarannya pakai rumus yang apa? Pakai rumus yang tetap aja, karena dia tetap sin gitu. Kalau misalkan berubah, kalian harus hafal ini. Tapi ada soal yang memang dia harus pakai rumus berubah gitu. Nyambung ya? Jadi kalau misalkan nggak nyambung, bisa tanya Miss di WA ataupun di kolom komentar, nanti Miss jelasin. Nah, sekarang kita lanjut nih contoh soal tan 240 derajat sama dengan tan 270 min 30. Nah, dia ini kan 270 dikurang berapa yang hasilnya 240. 270 dikurang berapa yang hasilnya 240. Berarti 30. Maka ini hasilnya 240. Nah, kalau pakai rumus yang berubah, kata Miss tadi, kalau misalkan dia tan, maka dia berubah jadi kotangen, ya kan? Nah, dia ini kan kuadran 3 nih, maka dia hasilnya positif. Ingat ya bahwa di kuadran 3 yang positif apa? Tangen kan? Makanya dia hasilnya positif. Nah, di sini nih dia hasilnya positif nih. Lalu kotangen ini kan 1/tan, makanya 1/tan 30 derajat. Tan 30 derajat berapa? Setengah akar 3. Lalu setengah akar 3. Ini kan berarti 1/3 ya. Berarti kan 1/1/3 akar 3 gitu kan. 1 dikali akar 3 kan akar 3, makanya akar 3-nya di pembilang ini. Lah kita rasionalkan, berarti dibalik aja kan, 1/1 dikali 3 per akar 3. Miss kenapa 3 per akar 3? Ini aja tinggal dibalik nih. Yang penyebut ini kan bentuknya pecahan. Kalau misalkan mau dikali, dia dibalikan. Makanya hasilnya 3 per akar 3. 3 akar 3 ini yang kata Miss kemarin. Kalau misalkan dia bentuknya hasilnya akar, maka bisa dirasionalkan. Miss, gimana cara rasionalkannya? Maka sama-sama dikali akar. Berarti 3 dikali akar 3
per akar 3 kali akar 3 sama dengan 3 akar 3 per 3 akar 3 sama dengan hasilnya sama dengan akar 3, ya kan? Benar dong. Nah, sekarang kita lanjut ke tan 240. Kan tadi kita pakai rumus yang berubah nih. Berubah kan kotangannya dari tan ke kotangan. Sekarang kita mau pakai rumus yang tetap. Kita mau pakai rumus yang tetap nih. Ingat bahwa di sini positif ya, karena dia kuadran 3. Kuadran 3 itu tan itu positif. Nah, 180 plus 60 derajat, maka hasilnya 240 gitu. Nah, ini dia pakai rumus yang tetap, berarti tannya sama per tan 600, ini positif ya, kuadran 3. Tan 60 derajat sama dengan sin 60 derajat per cos 60 derajat. Sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3 per setengah, sama dengan ini dicoret sama dengan hasilnya akar 3 gitu, nyambung ya. Nah, identitas trigonometri itu bisa diartikan sebagai pembuktian dari trigonometri. Maka cara pembuktiannya itu bisa dari bentuk luas kiri kita ubah menjadi ruas kanan. Dari bentuk ruas kanan menjadi bentuk ruas kiri, maupun kedua ruas itu diubah menjadi bentuk ruas kanan sama dengan ruas kiri. Nah, kosekan alfa ini bentuknya ya. Rumus dasar untuk pembuktian trigonometri. Nah, jadi rumus identitas Pythagoras itu ada sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1, dan atau tan kuadrat alfa sama dengan 1 plus sekan kuadrat alfa, dan 1 plus kotangan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, kita masuk ke contohnya. Langsung contoh ke nomor 2, yaitu tunjukkan bahwa nilai sin kuadrat sama dengan 30 derajat plus cos kuadrat sama dengan cos kuadrat 30 derajat sama dengan 1. Nah, yang perlu kita buktikan, bukti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi kita ngebuktiin bahwa ini kan ruas kiri nih, ini ruas kanan. Maka kita buktiin ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Maka didapat bahwa sin 30 derajat itu berapa? Setengah. Berarti karena ini ada kuadrat, makanya ditaruh kuadrat. Jadi setengah kuadrat sama dengan cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Berarti ini dikuadratin juga. Berarti setengah kuadrat berarti setengah kali setengah, maka hasilnya 1/4. Maka hasilnya 1/4 1/2 akar 3 kali 1/2 akar 3 sama dengan 3/4, sama dengan hasilnya 4/4 sama dengan 1. Maka terbukti bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Gitu ya.